One, two, three, four. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Mantap tenan. Aduh, itu anthem ya forever anthem sih ya. Tapi ada, sebelum kita ngobrolin Saidannya sendiri, ada cerita di balik di Saidannya sendiri gitu soal master lagunya gitu ya. Kita boleh ngobrolin itu ya. Sebenarnya itu kan anthem. Iya. Tapi artinya nilainya juga sesuatu yang sangat bersejarah dan segidok banget deh gitu. Cuman katanya masternya ada hal yang nggak enak tuh di balik master ya di Saidan itu. Masternya sempat hilang ya. Waktu itu kan karena label yang menaungi album Segidok yang berisi lagu di Saidan itu kan bubar. Terus dijual ke label satunya lagi. Label yang nerima yang dijual itu bubar lagi, jadi dioper-oper gitu. Oke, dia ngikutin perjalanan si label. Dia dioper-oper. Terus pada sampai satu saat itu kita nggak tahu masternya di mana. Siapa sih yang pemiliknya masternya siapa sekarang? Oke. Gitu. Dengan kondisi seperti itu nggak bisa ya dikembalikan kepada artis, atau artis ini ayo kita rembuk bersama, ini sebenarnya akan menjadi hak siapa gitu, nggak kembali ke artis ya kalau kayak gitu. Kalau lagunya kembali. Lagu kembali, Ya. oke. Ini bedanya. Ini master itu adalah lagu yang direkam sama label. Ya, ini master. Tapi kalau lagu tuh bebas, dia setelah beberapa tahun setelah kontrak habis dengan label ini balik ke si band, si pencipta lagi. Akhirnya kami merekam ulang. Nah, lagu di Saidan itu direkam ulang, remaster, remake. Ya, remake dibuat ulang. Oke. Gitu. Akhirnya dibuat ulang pada saat kebetulan pas pandemi itu. Lagi-lagi karena pandemi itu ya. Dan kami buat ulang, kami rekam ulang dengan versi yang berbeda. Video klipnya juga dibikin ulang, ya. Yang baru 25 juta viewer sekarang itu. Terus akhirnya si masternya ini malah ketemu. Master ini malah ketemu. Oke, ya. master ini ya. Sifu ini. Sifu. Malah ketemu. Master ini ketemu. Jadi sekarang ada dua lagu. Kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, jadi kami menemukan, ternyata si label ini yang pegang. Kita dealing terus. Jadi yang beredar di sekarang ini adalah yang versi Saidan, yang versi baru ada, yang versi asli juga ada. Nah, Saidan sekarang masih jadi satu kesatuan nggak kalau misalnya Doggies, atau mungkin ada wisatawan atau mungkin juga Doggies dari luar Jawa gitu datang ke Jogja, gue mau retreat, gue mau istilahnya umroh ngelihat Segidok ke Saidan, Napak Tilas. Apa yang masih sekarang bisa kita lihat kalau ke sana? Ya, tembok, jalan, ya jangan jawab itu Mas Heru. Ini sih maksudnya gangnya itu kan, itu gangnya masih itu bisa historikal lah ya. Gangnya, terus masih ada rumahnya Richard sama Pade, rumah nenek kan dulu yang tempat kita kumpul itu kan masih ada. Masih ada di situ. Belum berubah. Masih kerasa bisa ini ya. Memori. Bisa. Tolong aku kayak gitu ya. Ada, masih bisa mereka memanggil bisa. Memori di situ. Udah ini ada turnya ya. Oh, memang udah ada turnya. Iya. Ada tur kampung, jadi ada anak muda Saidan gitu bikin kayak tur. Memang mereka yang buat, tapi karena sekarang kayaknya Saidan itu salah satu destinasi. Jadi destinasi wisata. Karena Segidoknya, atau memang sekarang memang udah disulap juga menjadi ada lebih tematik. Ya karena salah satunya Saidan nggak bisa lepas dari Segidok. Karena pemerintah Jogja lah. Oh, tadi sombong tipis-tipis, sekarang sombongnya agak bukan karena Segidok, karena pemerintah Jogja pinter kampanye wisata. Oh, gitu ya. Untung Segidoknya ada di situ tapi juga ya. Iya, kita cuma lewat aja. Oke. Tapi kalau ada anak-anak Saidan yang membuat
Kampung itu jadi salah satu apa ya paket tour lah gitu, mungkin nggak? Mungkin dari manajemen Shaggy Dog juga akhirnya, yuk kita kerjasama, yuk kita bikin sesuatu yang kayak gitu. Sudah dipikirkan. Udah dipikirkan untuk membuat paket wisata kayak gitu ya? Biar apa? Ya itu tadi Napak Tilas, muter-muter di sana kan. Ini Richard nih, kalau jackpot di sebelah sini misalnya gitu. Ada gambarnya ya? No, Heru tidur bikin mural ya, bikin mural. Gitu, kayak gitu misalnya. Kan setiap sudut kampung itu kalau di historicalnya Shaggy Dog memang ada ceritanya. Memang gitu. ada ceritanya. Yang paling nggak bisa dilupain dari Mas Richard sama Oke, Pade yang lahir besar di sana. Begajulan di Saidan. Maksudnya ya itu kan rumah nenek juga. Rumah nenek. Oke. Yang paling ini kalian semua gitu ya yang nggak bisa dilupain dari Saidan. Sampai akhirnya ya udah di Saidan nih sebagai forever anthem Shaggy Dog ini muncul. Tiap malam. Lahirnya Shaggy Dog. Bener-bener di situ. Ya, tempat ngumpulnya semua anak. Oke, di Saidan itu tadi ya sampai muncul tuh jadi lagu. Oke. Kepikiran nggak bikin konser musik atau udah pernah konser musik di di Belokan itu? Ya 17. Ya biasanya sih 17-an ya. 17-an. Kita kayak ngasih konser gratis lah buat kampung. Terima kasih. Iya, free. Untuk mengingat kembali dan terima kasih. Dan penerima dan mereka sendiri jadi hidup juga karena itu atau ada hal lain yang... ada satu nostalgia ya. Oke. Ada nostalgia kayak ini anak-anak yang suka bikin ribut dulu gitu dulu. Terus masa depannya mau jadi apa ya? Ada kayak gitu ya, diusir-usirin dari kampung. Romantisme. Apa sempat pernah mau diusir dari kampung? Kalau diusir enggak sih, cuma dimarahin. Oh, oke. Lalu ribut secara suara. Iya. Ya, siang malam. Oke. Itu soal Saidan ya. Kita sedikit melipir ke hal yang lain gini. Zaman belum ada belum ada internet, publikasinya juga belum kayak sekarang. Tanpa publikasi aja udah viral kemana-mana. Dulu Shaggy Dog gimana cara nge-spread musiknya, cara ya ngumpul distribusi gitu. Karena kan dulu indie sampai akhirnya masuk ke label gitu kan. Awalnya nongkrong juga sih. Lewat nongkrong. Terus ada temen di band yang lain nongkrong di studio sana. Akhirnya kan kalau pas kita pertama bikin musik, udah berani bikin waktu itu kaset ya, kita nitip di sana. Ya awalnya kayak gitu. Oh, masih kayak gitu. Jadi memang bener-bener ya bayangin internet dulu 1 jam berapa puluh ribu. Dan itu pakai warnet lagi kan lambat banget ya. Iya. Jadi Heru awal-awal Heru itu udah mainan itu sebenarnya, cuman memang karena lambat banget jadi memang nggak susah. Akhirnya ya kita belum mengenal promosi lewat media seperti itu. Pakai flyer kayak digantung flyer yang pakai tangan di fotokopi. Sampai akhirnya ya sudahlah kawan, kita masuk ke major. Itu keputusan seperti apa yang akhirnya ke arah sana? Ya kami butuh distribusi musik lebih luas lagi ya, karena kalau independen itu kan nggak kayak sekarang lah. Jadi mengedarkan itu susah lah. Iya. Kita butuh effort yang besar gitu. Sedangkan yang punya distribusi nasional gitu major. Oke, jadi sudah mulai harus. Ya itulah caranya supaya Shaggy Dog itu tadi bisa ya kemana-mana. Oke. Pasar virtual label. Pasar Pakem. Pasar Pakem. Oke, kalau gitu kita akan pindah ke segmen berikutnya masih bersama Shaggy Dog. Kita akan lanjut lagi. Tetap bersama saya.